tangannya dalam kantong, dia menengok. Awak menengok Ustaz. Datanglah saya mendekati dia. Assalamualaikum Ustaz. Haram ditengok muka awak. Sejak itulah kenapa saya kalau jumpa jamaah itu saya salam. Kenapa? Sakit kali hati saya waktu lihat. Tim ni kalau dia tak ngerti, tim ni kalau dia tak ngerti bingung nengok saya. Kenapa semua Ustaz salami? Kami susah Ustaz enggak, saya salam. Karena aku dulu pernah digitukan, sakit hatiku. Haram ditengok. Ini masuk kantong ini. Nengok Masjidil Haram. Awak datang, apa kabar Ustaz? Awak tu mau tu apa-apa lah. Kata, celaka Ustaz. Wa indallahi saghiran wa inni a'udzubillah, aku minta perlindungan dari Allah, an akuna fi nafsi aziman, aku merasa diriku azim, besar, wa indallahi saghiran, tapi di sisi Allah aku kecil, saghir, tak ada apa-apa. Gila perasaan, penyakit NPD. Apa nama penyakitnya? Penyakit NPD. Apa NPD itu? Tunggu kejap ya, selalu lupa penyakit. Apakah itu penyakit NPD? Penyakit NPD. Penyakit NPD adalah singkatan dari narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Gangguan mental serius, seorang merasa dirinya penting, merasa dirinya itu sangat hebat, haus pujian. NPD 14 abad yang lalu sudah dikasih obatnya. Macam mana supaya kita tidak NPD? Kenang masa lalu. Apa yang mengenang masa lalu? Cetak foto-foto lama. Foto-foto zaman lama itu cetak untuk menengok. Itulah kau dulu. Datang ke kawan-kawan lama, bertukar cerita balik. Saya datangi kawan saya yang sudah jadi ustadz kabir, jubahnya udah 3 lapis, sorban besar depan santri. Datang saya ke situ, ceritalah saya. Ingat dulu waktu awak di Makkah. Tu waktu awak beli nasi, habis itu dia agih dia jamaah dari kampung Randang, tumpahkan randang di nasi itu, tak ciri merpati dari hati. Kiki gitu. Tapi kinilah Ustaz kata, modal kita kan cuma nasi 2 rial. Nasi 2 rial tuh dibuka ke plastik depan Masjidil Haram. Lauk tak ada. Datanglah jamaah dari Sumatera Barat ngasih rendang, dibuka rendang tu, pas dibuka tak ciri merpati dari hati. Tak bisa lagi bedakan rendang ciri. Dek awak lapar. Ada ustaz ni. Itu mesti diingat itu. Saya sampai hari ini kalau pergi umrah sendiri saya berjalan. Ustazah saya tinggalkan, tim saya tinggal, pergi beli teh segelas, menelusuri tempat-tempat dulu, untuk mengingatkan. Karena kalau tidak, nih a'udzubillahi an akuna fi nafsi aziman, aku merasa besar, wa indallahi lupa. Bahasa kitanya lupa diri, bahasa orang lautnya lupa daratan. Mudah-mudahan kita tak lupa diri, insyaallah. Amin. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Penjelasan. Qauluhu adzanat bimaddil amzah. Cara membacanya hamzahnya pakai mad. Adzanat.
artinya dunia sudah memberitahukan dirinya. Wa qauluhu bisurmin artinya bidhammis sad, sadnya dibaca sur, artinya binqita'iha wa fanaiha, dunia ini putus, hancur, binasa. Wa qauluhu wallad hadza'a biha muhmalah maftuhah, dibaca ha dhammi dzal, thumma dzal mu'jamah musyaddadah hadza, thumma alif mamdudah hadza, artinya sari'ah, cepat, dunia ini cepat berlalu. Was-subabah, subabah dibaca pakai sad, subabah artinya al-baqiyah al-yasirah, sisa air di mangkuk, itu namanya subabah. Wa qauluhu yatasabbuha, tasdid ba, yatasabbuha, itu artinya yajma'uha, berkumpul. Wal qaziz, arti qaziz kathir al-mumtali, banyak bergerombol, manusia berkumpul di surga. Wa qauluhu farihat, dibaca dengan huruf qarihat, dibaca dengan huruf qaf kasri ra, qarihat artinya sarat fiha quruh, sampai luka dan bekudis. Luka mulut, saking kerasnya daun tadi, luka bekudis. Habis 2 hadis subuh. Rabu depan 499 insyaallah. Makmum kalau imamnya membaca Al-Fatihah banyak salah, apakah sah solatnya? Kalau sampai merubah makna, batal solat. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tak betul, batal solat. Kita hitung berapa tasydid dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasydid. 12 tasydid. Tasydid itu huruf sukun tambah huruf hidup. Ar-Rah, Ar-Rah, 2 huruf. Siapa yang tasydidnya kurang 12, batal Al-Fatihah karena kurang huruf. Maka anak-anak ustazah ngajar TK, Al-Fatihahnya saya bilang betulkan. Karena banyak anak TK saya tengok Bismillahirrahmanirrahim, itu terbawa dari kecil, terbawa-bawa udah besar, dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua berubah tidak. Mesti betulkan. Tasydid jangan sampai salah, 12 tasydid. Yang kedua, huruf ha dengan huruf ha. Bismillahi tak bergetar dada. Kalau Bismillahi bergetar. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Ra-nya tafkhim, tebal. Ra, bukan ra, bukan. Ra.
Alhamdulillahi rabbil beda antara a dengan a. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya dua kali, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sa. Ihdinas sirata dengan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, za dengan za. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bukan orang Arab, jadi tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha, tapi kita berusaha. Saya tak bisa menghukumi batal atau tak batal karena saya tak mendengar bunyinya. Tolong rekamkan bunyi suara imam tuh, nanti saya dengar di mana letaknya, fatal atau tidak. Kalau fatal, batal Al-Fatihah. Tak bisa saya dengar cuma mana bunyinya. Al-Fatihah dulu. Ustadz belajar Al-Fatihah berapa lama? 3 bulan. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baru pindah Alif Lam Mim. Dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf di Medan tahun 90. Saya ngaji 90, hatam 93. Al-Fatihah 3 bulan dengar. Nah, belum lagi. Nanti dibuatkan kursus Al-Fatihah bersanad. Apa hukumnya menerima makanan barang pemberian di rumah orang yang lulus PNS dan sejenisnya dan hasilnya? PNS itu halal. PNS itu gajinya halal karena dia bekerja, keringatnya keluar. Yang tak halal itu kalau di luar dari SOP. Dosen golongan 3B, karena saya S2, golongan masuk pertama 3B, gaji pokok 2,5 juta, tambah 2 kali lipat gaji 5 juta, halal. Tapi kalau pergi keluar kota naik pesawat tanda tangan Garuda, tapi tiket yang dibeli Air Asia, kelebihannya dimainkan sama tukang tiket, bisa travel tuh mengasih tiket, itu haram tuh. Jadi kalau berangkat pakai Air Asia ya pakai itu. Kalau duit ini berlebih, kalau ditolak kepala dinas marah. Jadi macam mana lah? Ambil, serahkan ke panti jompo, anak yatim, buat WC. Sekarang kan banyak jalan hancur, belikan semen. Tak ada duit, sedang susah negara, tak ada duit. 80% kepala daerah mengeluh tak bisa mengaji PNS. PNS banyak mengundurkan diri. PNS mengundurkan diri. ASN mengundurkan diri. Sebanyak 2.722 ASN
mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang 2026 data. Menyogok je lagi nak pegawai, sedang yang lulus mengundurkan diri. Nyogok pula lagi nak. Sedang yang lulus saya nak mundur. Gajinya halal, tapi kalau kegiatan seminggu tanda tangannya 7, tapi yang dibuat 2 hari. Yang halal yang 2 hari itu saja, ambillah yang 2 hari itu. Yang 5 itu jangan kasih ke anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini kalau dapat duit yang haram-haram memang tak saya kasih ke anak bini Pak Ustadz. Saya bawa ke karaoke, mabuk. Saya bawa mabuk-mabuk sama kawan. Memang yang haram ni untuk yang haram jugalah saya pakai Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jika kesiangan sembahyang subuh, misalnya terbangun jam 7, niat subuhnya itu niat adaan apa qadaan, habis waktu tak ada lagi solat ada kalau sudah habis waktu. Saya malas menjawab yang begini nih, nanti dijadikan dalil untuk terlambat terus. Tak ada istilah terlambat lagi zaman sekarang. Jam banyak. Ini di kamar Ustadz, ini 2 biji jam saya belikan. Pak Wira membeli jam. Pergi belikan jam di Jalan Sudirman, 2 biji. Kring, 2 biji. Tak ada istilah terlambat. Jadi untuk ini tak maulah saya jawab. Nanti saya jawab dijadikannya dalil, kata Ustaz Somad tak apa-apa jam 7 kan. Tak ada istilah terlambat. Orang yang sudah pikun dapat memutuskan solat berjamaah walaupun dia dalam keadaan berwudu dan dia masih mengikuti gerakan imam, walau dia selalu menoleh ke kiri ke kanan. Ada orang pikun umur 80-90, datang dia ke masjid, kemudian duduk dia, pas sedang sembahyang tuh putus ingatannya, Allahu Akbar kabira, tiba-tiba hilang dia, hilang ingatan, hilang. Sembayangnya batal karena syarat sah sembayang muslim baligh berakal. Dia akalnya tak ada, tak wajib sembayang, putus, maka solat dia batal. Nah pertanyaannya, apakah yang di sebelahnya itu lalu batal pula iqtida dia ke imam? Tidak, dia tetap dapat pahala berjamaah. Yang sebelahnya itu tak putus gara-gara dia lalu putus. Nah, berapa meter jarak sop terakhir dengan orang itu baru disebut putus? 300 zirah. Ini 300 berarti 150 meter mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau bapak sop terakhir situ, sop terakhir, kemudian bapak sampai di depan pintu gerbang, bawa mobil sampai pintu gerbang, lalu imam depan, Allahu Akbar, at-tahiyatul. Menurut prediksi bapak, kalau aku berjalan tak sampai ini salam, lalu sembahyang bapak di situ, sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman la, Allahu Akbar, sah berjamaah. Karena dari sini ke situ tak sampai 150, karena dari ujung itu ke ujung tembok itu 120.
Sah. Tapi jangan gara-gara ini sembahyang bisa serak sini. Nah itu malah maka malas saya menjawab fikih ini. Ya, Rabu muka bisa serak. Ditanya kenapa kau sini? 300 zira baru putus. Lalu kenapa kami disuruh rapat? Min tamamis sholah, kesempurnaan sholat. Itu maka belajar fikih ini, orang kalau belajar fikih ini tak kuat adab tiga ini mesti sepaket. Fikih, akidah, akhlak. Karena kalau hanya fikih nanti dia begini-gini dia. Sembahyang orang situ, sembahyang di sini. Kau sembahyang? Aku 300 zira. Yang lebih hebat lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak perlu 300 zira. Selama terdengar suara sah. Nah, Bapak perumahan tuh belakang TK. Allahu Akbar kata imam. Dengar. Nah, sembahyang di situ. Sah. Karena terdengar telinga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ikut dia sampai salam. Udah salam baru datang. Itulah beberapa yang lambat tadi. Nah, itu Maliki itu.